Kenapa sampai dipanggil dari pagi sampai dengan malam hari? Dia nggak tahu diri bahwa itu terjadi seperti itu. Tapi karena dirinya dilingkupi tiga hal tadi, ambisius yang luar biasa, kedengkian yang luar biasa juga, dan juga dia punya kekuasaan. Maaf, jadinya arogan. Masa gue istilahnya RI 1 kalah sama atau DKI 1? Itu misalnya. Oh ya, not comparable, nggak bisa dibandingkan, ya, jauh banget. itulah. Ini kan belum tentu dia, belum tentu presiden, gitu kan. Yang lebih seru lagi adalah kunjungannya Pak Jokowi. Kami jalan berdua tuh. Waktu di Formula E. Waktu di Formula E, itu beliau bicara apa ya? Jangan-jangan bilang, lu jangan nyalon lo, gitu. Ya gitu barangkali ya. Itu sangat mungkin, karena nggak ada peluang lain yang harus bicara begitu. Itu kan prasangka jelek kali ya. Tapi gini Bang Egy, memang bisa beliau tuh di PLT kan logika sederhana kita gini Bang Egy. Dia kan diangkat oleh rakyat, terus diturunkan oleh satu lembar surat. Apa iya bisa begitu? Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Ya, kita ketemu lagi teman-teman. Tadi sebelum break saya menyatakan nama Anies Baswedan. Iya. Kenapa sampai dipanggil dari pagi sampai dengan malam hari? Emang ada deal apa? Pendapat beliau tentang baru saja keluar dari KPK malam barusan Bapak Anies Baswedan. Kok begini ya? Kita menduga ada deal tertentu. Kok bisa-bisanya seperti itu? Ada juga yang terlibat dalam IKTP nyalon sampai sekarang tuh nggak dipanggil-panggil padahal namanya udah disebut di persidangan. Dan itu dua nama, 3 nama, 4 nama itu disebut, tapi sampai sekarang lancar-lancar aja, boro-boro dipanggil KPK. Terima uang lagi. Terima uang lagi, udah jelas-jelas jumlahnya semua, dan itu udah masuk dalam ranah pengadilan. Ini hukum apa yang diterapkan di sini? Saya bukan membela Pak Anies Baswedan, bukan. Saya hanya mendudukan sebagai presenter, sebagai host, harus berlaku adil. Ya. Justru keadilan kita terkoyak. Kenapa nggak saya undang yang lain? Pasti ngomongnya juga kadang-kadang nyebelin gitu. Emang dia salah nggak ngelihat. Kenapa saya minta untuk urusan ini hanya satu orang hukum, yaitu Bang Egy Sujana, karena beliau punya kecermatan dan beliau punya kejelian nurani yang bisa kita tanya. Ada apa sebenarnya Bang Egy? Ya, kalau problem sosial dalam konteks politik, saya memahaminya ada 3 hal penting. 1, arogansi, 2, kedengkian, ya, yang ketiga ambisi. Ini berjalin berkelindan, gitu. Sehingga menggeser posisi apapun. Orang kalau udah ambisius itu kebenaran pasti lewat. Kalau bahasa Qur'annya dia apa istilahnya menuhankan hawa nafsu. Afara'aita lazi apa bukan? Apakah kau tidak melihat orang yang menuhankan dirinya? Itu maksud saya. Jadi itu wujud dari ambisius, termasuk kedengkian. Iya, kedengkian. Kalah populer. Iya, itu nggak bisa. Masa gue istilahnya RI 1 kalah sama gubernur 1 gitu atau DKI 1 itu misalnya. Oh ya kalah, itu not comparable, nggak bisa dibandingkan, jauh banget. Itulah. Dia nggak tahu diri bahwa itu terjadi seperti itu. Tapi karena dirinya dilingkupi 3 hal tadi, ambisius yang luar biasa, kedengkian yang luar biasa juga, dan juga dia punya kekuasaan. Maaf, jadinya arogan. Ini kan belum tentu dia, belum tentu presiden, gitu kan? Ada nggak mungkin orang-orang lain atau siapa yang? Konteksnya kita pakai teori kesetaraan. Dalam konteks politik kita melihat bahwa kesetaraan itu tidak terjadi. Dia merasa posisinya presiden. Kalau orang lain nggak mungkin bisa ganggu karena nggak ada nilainya dia. Nggak ada apa nilai dia bisa ganggu Anies misalnya. Nggak, yang bisa ganggu Anies yang punya kesetaraannya lebih tinggi dia istilahnya. Mungkin nggak orang-orang yang sakit hati karena proyeknya misalnya di
pantai itu di apa namanya proyeknya? Oh itu PIK Atau Pantai Indah Kapuk. Atau proyek yang mau reklamasi itu terganggu dengan nilai kan itu nilai ratusan triliun itu. Itu sangat mungkin kalau oligarki politik tadi berjalin kelindang dengan oligarki ekonomi. Kan ini cuma sebentar lagi. Apanya Sampai 16 Oktober doang. Kok diganggu terus? Justru karena begini, efek domino dari Anies nanti udah nggak jadi gubernur, dari segi ruang waktu, Anies punya ruang waktu yang luas. Dia bisa nggak cuma di DKI, dia bisa melanglang buana. Kalau begitu, sebelum melanglang buana, diciptakan stigma. Oh. Ini koruptor sebenarnya gitu loh. Lewat konteks kebijakan. Padahal yang jelas-jelas koruptor kan udah terbukti Ahok jelas sumber waras segala macam nggak diproses. Nggak diproses. Nah, jadi ada satu pendekatan yang sangat jelas yaitu hukum ini produk dari politik hukum. Iya. Sehingga karena dia produk politik dari siapa yang berkuasa. Sehingga hukum yang sebenarnya adalah kekuasaan. Hukum yang sebenarnya. Jadi kita bukan negara hukum. Bukan. Negara kekuasaan. Iya, jadi Makstat, bukan Rekstat. Bukan Rekstad. Nah, itu logika hukumnya. Pernah juga teman kita bicara di televisi, ini negara preman. Ya itu mah nggak punya definisinya. Tapi ada definisinya ya. Kalau Rekstat atau Makstat ada di Undang-Undang Dasar. Tapi ada. gini Bang Egy, sebenarnya memang bisa beliau tuh di PLT kan kalau kan logika sederhana kita gini Bang Egy. Iya. Dia kan diangkat oleh rakyat. Terus diturunkan oleh satu lembar surat. Apa ia bisa begitu? Kalau konteksnya substansi hukum itu kan ada 3, Bos. Satu kepastian hukum, 2 manfaat hukum, ya. Yang ketiga keadilan. Nah, dari 3 elemen hukum ini nggak adil, nggak ada kepastian, nggak ada manfaatnya. Kenapa saya berani katakan gitu? Karena election untuk jadi seorang gubernur itu mahal. Bisa triliunan kalau untuk Indonesia DKI. Apalagi kelasnya DKI. Atau minimal ratusan miliar lah misalnya. Ya. Kok dikalahkan dengan selembar kertas berupa PLT? Itu kan satu pengingkaran dengan rasa keadilan dan tidak membuat kepastian hukum. Kenapa tidak ada kepastian hukumnya? Karena si fulan yang berkuasa enak aja dia bisa nunjuk ini. Padahal dia nggak berguna dan begitu banyak membuat hal-hal yang tidak baik buat masyarakat. Nah, jadi harus dimengerti pemerintah dalam 3 hal itu dari ilmu hukum. Janganlah, memang aturannya sudah begitu karena kita mau konteksnya pemilu serentak. Tetapi harus berlaku adil dong. Kalaupun itu mau dipakai, ini kata kuncinya. Ya tunjuk lagi Anies. Kan dia pemilu. Selesaikan sampai selesai. Menarik ini pemirsa. Nah, gitu dong. Itu Ini ilmu hukum, nggak menarik. menyalahi hukum. Nggak menyalahi hukum. Dan otoritasnya jalan. Iya, Kita nggak menyinggung si fulan yang berkuasa. Dia oke lah jalanin otoritasnya, tapi jangan sembarangan orang dong. Yang punya hak di sini hasil electionnya Anies, bukan orang lain. Ini berarti ada sebuah celah gitu ya. Iya. Kejelian Bang Egy melihat, kalaupun itu dipaksakan, maka ya silahkan Tunjuk lagi. Salahnya apa? Salahnya di mana gitu. Orang nggak bakal berontak istilahnya. Iya. Apalagi warga Jakarta yang sudah sangat mencintainya. Kadang kita udah merasakan hasilnya. Nah, jadi kalau ini diduga tidak mau tunjuk Anies lagi, itulah menciptakan satu kerusuhan. Jadi jangan saya yang dituju, mereka yang lain yang menggerakkan aktivis lain itu. Jangan. Kekuasaan yang zolim, yang dengki, yang arogan dan yang ambisius inilah yang membuat kerusuhan itu terjadi. Itu akarnya. Karena tadi dari akar feodal tadi, oligarki dan transaksional pasti hitung-hitungan tuh. Jelas hitung-hitungan. Andai kata beliau berlaku dari awal, saya nggak mau, saya nggak minat, saya nggak ini, mungkin nggak dicolek-colek barangkali. Iya. Ya itulah. Mungkin kaitannya dengan Formula E begitu ya. Udah diingatkan, udah apa, jangan maju, dia tetap maju, ya begitu. Nah sekarang saya berharap Anies punya keberanian untuk melawan situasi ini. Dan Formula E teman-teman,
itu hambatan itu gila-gilaan. Emang aspal untuk itu emang boleh beli 40 kagak boleh. Bayangkan aspal di negara ini nggak ada ketika Pak Anies mau bikin Formula Sirkuit. E. Bayangin. Akhirnya apa yang terjadi? Bikin sendiri. Coba kan gila itu. Dan ini baru saya bocorin satu, masih banyak hal-hal yang membuat Formula itu dihambat habis-habisan. Ternyata jalan, ternyata sukses. Begitu sukses, sekarang Iya, termasuk digoreng iklan ya. lagi. Ngarepin dari apa minuman keras, taunya bisa diatasi. Bisa diatasi, bahkan Dan yang paling menarik menurut pemahaman saya, Formula E nggak membawa kerugian. nggak mau kerugian sama sekali. Ada Sedangkan yang keuntungan. lain Mandalika ada kerugian. Ya. Rugi Dan banget. kemudian Malah ngundang pawang hujan yang kehujanan. yang lebih seru lagi adalah kunjungannya Pak Jokowi. Kan di jalan berdua tuh, Oh iya. jalan berdua keliling. Waktu di Formula E itu. Waktu di Formula E itu beliau bicara apa ya? Jangan-jangan bilang lu jangan nyalon lo gitu. Ya gitu barangkali ya. Iya, Atau sangat mungkin. mungkin Sangat barangkali. mungkin karena nggak ada peluang lain yang harus bicara begitu. Nah, itu kan prasangka jelek kali ya. Tapi mungkin Bukan, juga. Tapi saya kira begini ya. Ini analisis ya. Saya bisa keliru. Kalau melihat background, Anies kan dulu juru bicaranya Jokowi juga. Iya, pernah waktu itu. Bahkan ketua tim yang yang elit lah. Salah satu menggolkan beliau jadi presiden. Nggak mungkin lah istilahnya ngelawan tuannya itu. Karena saya melihat nggak ada kebijakan Jokowi yang dilawan Anies, nggak ada. Jadi saya punya gambaran omongan yang tadi itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, tapi sisi lain ya mungkin Anies juga momentum ini perlu dimanfaatkan bisa jadi capres, kenapa enggak? Tapi kan Anies juga berjanji bahwa kalau Pak Prabowo maju, beliau kan nggak mau maju. Dan Pak Prabowo menyatakan maju. Ya di situ gini, dalam ilmu politik ada moral politik, ada fatsun. Nah, jadi kita lihat kalau Anies nggak mau dengar omongannya Jokowi misalnya, dimajuin Prabowo. Nah, lihat fatsunnya. Kalaupun Anies tetap maju, orang akan menilai Anies tidak punya harga diri. Karena buat apa berkuasa tapi tidak punya kehormatan. Dia kan kehormatan dirinya pernah ngomong di mata Najwa yang saya kalau nggak salah ya. Saya tidak akan maju kalau Prabowo maju. Nah itu taruhan ataupun itu ngomongnya tahun lalu. Itu tahun lalu emang berlaku sekarang. Iya. Sampai sekarang masih berlaku. Iya berlaku lah. Kalau bahkan jika Prabowo maju. Nah, logika konstitusional dan konteks situasionalnya, kalau nanti Prabowo yang maju gimana? Masa dia mau maju juga? Di mana moral dia? Fatsun politiknya di mana? Gitu. Atau jangan-jangan ternyata pasangan yang sangat diminati adalah pasangan Prabowo sama Anies. Ya, itu lain lagi. Itu benar. Kalau itu mah gak usah diskusi. Masih diskusi. Dia tuh menang lah tuh ya. Menang gitu ya. Kak lewat tuh ya. Ganjar, Puan tuh lewat. Tapi kan yang kita lihat ini kan Prabowo dengan Puan kita lihat terakhir naik kuda bareng. Oh iya. Iya. Kalau Prabowo Puan juga menang juga barangkali ya. Ya kalau konteksnya tadi konsep oligarki ini tetap jalan, tingkat kecurangannya juga jalan, ya jadilah. Saya kan gara-gara ngomong begini di penjara konteksnya. Iya. 2019. Bang Egy bicara dengan lantang dengan kata-kata people power di halaman itu habis sudah. Tapi itu sebuah pengalaman. Tapi saya bisa buktikan banyak kecurangannya. Cuma ya bagaimana? Belum apa-apa dihadapinya dengan kekuasaan. Ada yang menarik dari segi konsep tauhid ya. Sebrengseknya setan melawan Allah. Allah nggak pites tuh setan. Iya. Tetap diberi kehidupan. Nah, diberi tangguhan, ada ditangguhan gitu di Quran. Iya, betul. Artinya apa? Kalau kita berkuasa meniru cara rahmatnya Allah, mestinya jangan ditindas lah yang gitu gini. Mestinya harus ada oposisi yang bisa dipercaya juga. Kalau saya lihatnya begini Bang, idealnya teman-teman sekalian sebagai statement closing ya, karena Bang Egy ini sibuk banget, dia cuma bersedia sedikit waktu. Jadi begini, Iya, gimana? seorang bapak harus menjadi bapak yang bijak.
Anaknya yang bandel, yang suka ngelawan, lu anak gue gitu kan. Anaknya yang taat, yang hormat, kamu juga anak saya. Jadi walaupun bandel, walaupun kagak, itu harus anak saya. Seorang bapak harus begitu. Jangan sampai ada bapak begitu anaknya yang taat disayang, anak yang bandel malah digebukin. Atau yang lebih parah lagi, yang taat dikasih duit suruh gebukin yang bandel. Ini kan bapak kurang ajar namanya. Kira-kira begitu lah kira-kira. Terus apa yang jadi problemnya? Yang jadi problemnya, lu bapak bener apa kagak sih? Bapak brengsek lo gitu. Masa iya sih? Gini, kalau ternyata begitu gitu kan. Konsep feodal yang saya maksud tadi, saya mengambil dari ayat Quran. Yaitu topnya. Surat At-Taubah ayat 23 24. Di situ aba'akum wa ikhwanakum. Jadi bapak-bapak kamu dan saudaramu. Nah, ini dalam konsep kebapaan, orang semua di seluruh dunia memakai konsep ini yang disebut feodalisme. Jadi Islam sudah lebih awal mengenalkan ini. Oleh karena itu terapinya nggak ada lain dengan semangat kemerdekaan, yaitu nilai-nilai tauhid yang bisa orang itu jadi merdeka. Betul-betul tauhid membebaskan. Membebaskan gitu. Ini kita nggak sadar dan kita sudah bersyukur. Saya pelajari hukum tata negara. Mungkin saya keliru. Seluruh dunia tidak ada dasar negara yang mendasari kepada Allah kecuali Indonesia. Betul. Seluruh dunia, Bos. Ini anugerah yang besar. Tapi sayangnya kita tidak dikelola oleh pemimpin yang membawa Indonesia kepada takwa. Harusnya Indonesia ini Indonesia yang bertakwa harusnya. Sehingga pasti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pasti terjadi. Dan tapi kita kalau udah bicara gitu dituduh khilafah lah, dituduh ekstrim lah. Masya Allah, itu kan sangat menyakitkan kita. Maka poin pentingnya adalah closing statement saya, jangan mengadu domba nilai Pancasila dan Islam. Saya ngalami ini Pak sejak tahun 80. Dalam arti perdebatan HMI ajas tunggal sama enggak. Saya ketua umum pertama. Ya, dari Majelis Penyelamat Organisasi MBO itu pertentangannya begitu. Mereka sadar nggak bisa ngalahin Islam karena Islam umatnya besar. Jadi caranya adu domba, gitu. Nah, adu dombanya dinilai lagi. Pertentangan seolah-olah dengan Pancasila dan Islam itu bertentangan. Padahal kesesuaiannya sangat jelas. Nah, itu. Nah, Pancasila itu piagam Madinah. Lewat Cyber TV yang Babe Haikal yang asuh udah di-blok, yang udah di-ban, yang udah disikat. Ya, mudah-mudahan ini yang melihat kan lebih banyak juga katanya. Banyak sekali. Nah, insya Allah dapat hidayah dari Allah dan kita sama-sama mempersoalkan bangsa kita ini. Kita nggak mau begini karena cinta, betul nggak? Sangat cinta. Kalau nggak cinta ngapain begitu? Ngapain kita buang-buang waktu? Kalau mau hidupnya saya tinggal enak-enak aja. Saya relatif apa aja kita punya istilahnya kan. Tapi kita bagaimana harus hidup bermasyarakat dan Allah redho. Itu yang susah. Itu yang langka, Pak begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih saya diundang. Cyber TV luar inilah biasa. yang langka. Saya suka berandai-andai ya. Kan tegaknya bangsa itu kalau pemimpinnya adil, kalau masyarakat yang di bawah itu sabar, dan kalau penegak hukumnya itu adalah konsisten. Tapi kita lihat dan orang kayanya nggak pelit. Orang kaya nggak pelit, orang miskinnya juga sabar. Gitu. Kalau itu dipadukan maka betullah cipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Dari sisi penguasa kita masih bisa mengkoreksi dari banyak hal dengan janji yang tidak pasti atau janji yang sengaja diabaikan. Dari sisi penegak hukum kita cukup ngelus dada karena langka banget. Jarang banget gitu yang berani berteriak di atas hukum dan semuanya akan rela dengan jumlah uang yang sekian atau jabatan yang sekian atau bahkan ancaman yang begini membuat semua orang nggak berani berkata. Dari si orang kayanya jelas kita belum maksimal dalam penyaluran hartanya, padahal itu dapat legitimasi dari Allah. Khuz min amwalim shadaqatan tutahhirum, ambil harta mereka kata Allah. Itu kan legitimasi, yaitu ambil harta orang kaya untuk orang-orang yang miskin. Dan orang miskin saat ini kurang sabar kayak gimana coba. Oleh karena itu ada program yang bagus. Kalau menurut surat Fatir ayat 29, ASI, A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Nah, kalau tiga ini berjalin berkelindan dengan baik, tijarah lam tabur. Satu bisnis yang nggak akan pernah ruginya. Itu surat Fatir ayat 29. Nah, kalau ini jadi program minimal di TV ini tiap dialog menuju kepada ASI dalam waktu dekat Indonesia
pasti dalam keridhaan Allah. Amin ya Allah. Apalagi dianut oleh hampir 90% menjalankan itu. Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian, inilah ternyata betul, saya ambil statement closingnya begini. Ya. Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan bagi orang Nasrani mungkin bernama Abraham, ketika Babilonia berantakan, maka Ibrahim menyuruh sujud kepada Allah. Artinya perbaiki sholatmu dan perbaiki zakatmu. Begitu juga Nabi Allah Musa atau Moses kata orang-orang Kristennya. Ketika Fir'aun terlalu sewenang-wenang dalam negeri, perbaikinya itu adalah dengan memperbaiki sholat dan zakat. Begitu juga semua nabi. Kenapa nggak kita kembali ke sana? Wahai Zat yang memiliki diri kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menunjuki kita ke jalan yang baik dan benar. Amin, Indonesia kita cintai. Saya Haikal Hasan untuk Cyber TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.